set, dia nggak nyala. Kemudian kita klik 0, nah dia baru nyala. Jadi intinya dia itu akan memberikan logika 1 ketika dia akan dimatikan. Ya, jadi bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah, Oke guys, kembali lagi di channel Wawa Tekno. Sebelum kalian lanjutin nonton video ini, jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis guys ya. Gak ada ruginya bro buat subscribe. Gratis bos, subscribe itu gratis. Oke, kalau udah terima kasih. Lanjut. oke guys ya, welcome back to my YouTube channel. Udah lama gua nggak bikin konten tentang PLC. Oke ya, jadi ini apa yang bakalan aku kasih ke kalian ini tutorial tentang differential up dan juga differential down ya. Dan di video ini gak bakalan lama, nanti aku buat part-part gitu aja. Jadi bahasanya tuh nggak terlalu lama, karena ya biar kalian nggak bosan gitu guys ya. Oke, cuman sebelum kita mulai ke tutorial ini, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik subscribe biar aku lebih semangat lagi guys ya, dan biar bikin aku termotivasi terus buat bikin konten-konten edukasi lainnya guys ya. Oke, langsung aja kita buka JX Programmer. Untuk JX Programmer yang aku pakai di sini adalah JX Programmer 9.5. Oke, kita langsung aja ya. Buat kalian yang baru di konten aku, bisa kalian tonton video aku yang lain tentang JX Programmer atau PLC dan lain sebagainya ya. Dan kalau kalian nanti pengen tanya, silahkan kalian komentar di bawah guys ya. Oke, klik. Jadi langsung aja kita klik new, kemudian kita klik pilih device type-nya. Sebenarnya bebas ya, karena kita simulasi aja. Cuman aku pakai yang CP1 aja. Kemudian settingannya kita nggak usah ngubah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini differential up itu apa ya? Differential up itu sebetulnya adalah salah satu fitur pada PLC atau di PLC yang lain ya. Kalau di sini di Omron, jadi ketika kita mengambil kontak normally open di sini ya, misalkan kita, nah untuk mengambil kontak normally open tuh bisa dengan dua cara ya. Bisa kita klik atau kita shortcut di keyboard ya, menggunakan C gitu aja. Kemudian kita pilih inputnya ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita klik output. Untuk output bisa kita ambil di sini ya, new coil, atau kita klik shortcutnya yaitu O. Kita klik di sini, nah, 100 sebagai alamat output. Misalkan saya kasih komentar juga ya, komen keterangan gitu ya, pass button, kemudian di sini kita berikan coil ya, coil ataupun output atau apa gitu ya, atau lampu gitu. Nah, ini adalah sebuah kontak tanpa diferensial gitu, tanpa diferensial up atau diferensial down. Oke ya, misalkan kita lihat di sini, kita simulasikan. Misalkan di sini saya nyalakan. Ini untuk menyalakan itu ada dua cara guys ya. Jadi bisa kita klik kanan gini. Nah, kita klik kanan bisa ya, kita set jadi on gini, kemudian set lagi jadi off. Nah, atau menggunakan klik dua kali kiri ya, klik kiri dua kali ya. Kita klik satu, dia akan nyala. Klik kiri dua kali, kita klik 0, dia akan mati. Atau bisa juga kita menggunakan CTRL J ya, untuk menyalakan, K untuk mematikan, dan L untuk menghilangkan locknya itu tadi. Nah, kalau misalkan locknya nggak dihilangkan, misalkan kita klik dua kali di sini, klik kiri dua kali, kemudian kita ingin mematikan, dia nggak bisa. Makanya harus dihilangkan locknya biar dia tidak
terkunci gitu ya. Jadi lock itu gunanya untuk mengunci ya, mengunci kondisi gitu. Nah ini kita gunakan fast button tanpa menggunakan differential up ya. Jadi kalau kita ingin menyalakan ya, maka logikanya itu dia akan mengalirkan arus ke sini ya, kemudian koilnya akan menyala. Kemudian kalau kita matikan, maka lampunya akan mati karena fast buttonnya ini kondisi mati atau berlogika 0 ya. Nah bagaimana kalau kita buat differential up? Kita buat differential up di sini, kita klik kanan, kemudian kita differentiate di sini ya, ada differentiate, kemudian kita klik up, nah, kemudian kita klik simulasi. Saya nyalakan ya di sini, saya klik 2 kali, saya nyalakan. Nah di sini terlihat nyala, cuman tidak ada arus yang mengalir ke sini. Ini maksudnya apa? Kemudian kita matikan ya, atau saya kunci menggunakan CTRL J KL ya, CTRL kemudian J kemudian K dan L. Dia tidak nyala guys, kelihatan tidak nyala, tapi sebetulnya dia itu menyala guys ya. Coba kita buktikan ya. Gimana pembuktiannya? Coba kita buat suatu pengunci di sini ya. Jadi kita buat N ya, N di sini pengunci, OR ya. Coba kita buat OR di sini dari kontak NO 100.00. Kemudian kita paralel, kita OR di sini ya. Kemudian kita klik, kita buat tombol off ya, tombol off-nya. Fast button off. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuktikan bahwa ini tuh benar-benar dia itu menyala guys ya. Oke, coba kita klik 1 di sini ya. Nah, dia menyala guys, tapi antara simbol dari kontak NO-nya dengan garis yang ada di sini itu dia kosong. Jadi seakan-akan dia terhalang sampai di sini aja. Kemudian kita klik 0 ya, kemudian nah ini baru berlogika 0. Kita matikan. Nah kok bisa seperti itu? Nah, jadi gimana penjelasannya? Oke, penjelasannya, jadi kalau misalkan kontak normally open biasa ya, atau kontak biasa, itu logikanya seperti ini guys. Jadi untuk kontak biasa, misalkan yang sumbu horizontal ini adalah domain waktu ya, D nya. Kemudian yang ini itu adalah sinyalnya ya, sinyalnya. Nah jadi kalau kontak biasa, misalkan ini adalah tangan kita ya, atau power kita ya, sinyal kita ini. Kalau kontak biasa itu dia akan mengikuti dari sama persis dengan power atau sinyal yang kita berikan. Jadi kalau kita tekan ya, kita lihat di sini ya. Nah, jadi kalau ini misalkan ini sinyalnya ya, ini sinyalnya, kemudian ini kontaknya. Kalau kita tekan nyala gitu ya, dia akan nyala. Kalau kita lepas ya, kita lepas ini, dia akan mati juga. Jadi sama, tapi beda halnya dengan differential up. Nah, differential up beda lagi. Sorry, kita luruskan dikit biar gak bingung ya. Jadi kalau differential up, misalkan kita berikan dia sinyal ya, sinyal untuk menyala gini ya. Kita berikan sinyal untuk nyala ya. Nah, ini maka differential up itu hanya akan memproses pada rising edge saja. Ini guys ya.
dia hanya akan memproses pada racing add-nya saja. Jadi dia itu nggak sama guys, kayak sama dengan kontak NO yang tanpa diferensial up ya. Oke, gampang kan? Gampang. Oke, kemudian ada juga pasangannya yang lain, yakni diferensial down ya. Jadi diferensial down bisa down bukan down yang itu guys ya. Down nggak bang, down bukan itu. Jadi downnya itu down turun guys ya. Oke, kita lihat perbedaannya apa antara diferensial up dengan diferensial down. Jadi kalau secara teori diferensial down itu dia akan memberikan sinyal nyala ketika dia didownkan gitu ya. Ketika dia didownkan tuh. Dan biasanya dia itu bukan pada kontak normally open, melainkan kontak pada normally close. Cuman kita coba aja ini dulu ya. Kita nyalakan di sini. Set. Dia nggak nyala. Kemudian kita klik 0. Nah, dia baru nyala. Jadi intinya dia itu akan memberikan logika 1 ketika dia akan dimatikan. Ya, jadi bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah, jadi misalkan kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ini lagi di sini. Jadi kalau kontak biasa, contohnya ini. Jadi kalau kontak biasa itu seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi dia itu akan nyala kalau kita beri sinyal yang sama gitu ya. Jadi kontak biasa tanpa diferensial apapun itu akan memiliki bentuk sinyal yang sama. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan diferensial down, ya, beda dengan diferensial up tadi. Misalkan di sini, ya, misalkan di sini saya membuat suatu sinyal ya, atau menekan push button, ya itu bentuknya seperti ini. Nah, nanti respon dari kontak yang sudah kita buat sebagai diferensial down, dia itu akan seperti ini. Dia akan memberikan sinyal pada kondisi downnya saja, pada ketika kita sudah hampir melepasnya. Jadi perpindahan antara high dan low, maka dia akan memberikan sinyal sesaat berlogika 1 ketika kita sudah melepas push button tersebut. Nah, makanya tadi di sini ketika saya menyalakan ini ya, nah ini lampunya belum nyala. Tapi kalau kita lepas ya, nah baru dia akan menyala. Seperti itu, mudah kan? Mudah banget ya. Nah, ini tuh perbedaan dari diferensial up dan juga diferensial down. Yang ini down ya, ini down, saya tulis ke bawah sini. Ini. Terus kalau yang up bagaimana? Yang up itu seperti ini. Ini bedanya ini. Yang ini yang down. Ini yang up. Ini up. Ini yang down. Itu guys, ya. Oke, jadi mungkin itu aja tutorial dan penjelasan PLC dari aku di sini ya. Mungkin selanjutnya aku akan memberikan tutorial mengenai increment dan juga decrement. Tapi sebelum itu mungkin aku kasih memori dulu ya. Teori tentang memori. Jadi jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini dan tulis komentar-komentar kalian di bawah. Support aku terus guys dengan cara subscribe. Oke, terima kasih banyak. Oke, see you guys.
your goodness.